Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suryani. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini masih mengenai tentang program C++. Dan kita akan menyelesaikan sebuah masalah di sini untuk menampilkan pola tertentu ya. Jadi di sini buat program untuk menampilkan pola sebagai berikut. Jika kita input 5, maka output pada layar akan membentuk seperti segitiga tapi dari angka. Kemudian angka tersebut hanya terdiri dari 0 sampai 9. Jadi kalau dia sudah lewat dari 9, dia akan mengulang lagi dari 0. Gitu. Langsung saja di sini karena telah saya rangkai flowchartnya dan programnya. Saya jelaskan sedikit. Kemudian di sini kita mulai dari start, dimana kalau masih ingat video-video saya sebelumnya, saya jelaskan start ini menggunakan bentuk oval untuk memulai dan menutup. Kemudian di sini kita input n, di mana n akan menjadi acuan untuk menjadi banyaknya segitiga ini. Kemudian memasuki perulangan, di sini kita menggunakan perulangan for, di mana for pertama ini untuk menentukan tinggi nih. Tinggi dari segitiga ini. Kemudian di sini bisa dilihat ada for kedua, perulangan kedua itu untuk menentukan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 biar tidak lebih gitu. Untuk mengulangi angka-angka tersebut. Kemudian masuki perulangan pertama untuk tingginya tadi, kita langsung memasuki perulangan kedua. Maksudnya perulangan kedua ini diproses di dalam perulangan pertama, jadi dia memiliki dua loop. Begitu. Kemudian di perulangan kedua ini mencetak M, di mana M nanti M++. Berarti kita inisiasikan dulu, M ini diisi dengan 0. Kemudian jika telah diisi dengan 0, M akan naik angkanya M++ atau M+1. Jadi dicetak 0. Kemudian turun ke bawah M++. Jika M sama dengan 10, maka diisi dengan M sama dengan 0. Maksudnya begini, M sama dengan 10. Kalau M sudah sampai nilai 10, kalau M sudah sama dengan 10, maka M harus diisi dengan 0. Jadi M mengulang lagi dari 0, biar dia tidak lebih dari 9. Jadi dia ulang lagi dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian J++. J++ di sini kita masukkan. Kemudian keluar dari jikalau memang kan ini kan for J to I, di mana I tadi sampai N. Perulangan I sampai N. Di sini perulangan J sampai I. Nah, jadi begitu. Jikalau memang sudah selesai, kita keluar dari perulangan J I++, kemudian kita masuk ke perulangan ini. Perulangan baris lagi yang ini. Karena ini tadi masih 0 dan langsung keluar, ini masuk lagi ke sini perulangan I sampai N. Masuk lagi ke sini karena M tadi sudah M++, dicetak 1 begitu. Dan akan mengulang sampai N, sampai ini sudah terpenuhi, sampai barisnya sudah memang barisnya 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Jikalau sudah barisnya banyak baris terpenuhi, keluar dari perulangan for, kemudian ke N sampai penutup program begitu. Untuk pseudocode dan programnya langsung saja kita jelaskan di sini. Pertama seperti biasa pendeklarasian variabel. Di sini kita inisiasikan M diisi dengan 0, di mana M nanti akan mencetak nilai pertama, betul? Kemudian N, di mana tipe data M dan N ini adalah integer. Kita garis bawahi integer. Kemudian memulai program read N, cetak N, di mana dilakukan operasi dari for I sampai N. Melakukan perulangan I
ini semua bakal dilakukan sampai nilai N terpenuhi. Kemudian masuk perulangan kedua, dari J sampai I. Jadi operasi yang dalam sini akan dilakukan sampai ke I. Write, cetak, M++ modulo 10. Jadi ini sama saja seperti ini, agar dia tidak lebih dari 10, tidak lebih dari 9 maksud saya, maaf. Jadi kalau dia sudah 9, dia akan ulang lagi dari 0. Untuk programnya sendiri, ini kita masukin include IOStream using namespace std untuk memanggil library seperti biasa. Kemudian integer main, program utama, fungsi utama. Kemudian integer n, m sama dengan 0, diinisiasikan dulu. Kemudian permintaan untuk input, kemudian disimpan di variabel n, di mana ini akan menjadi acuan. Kemudian untuk perulangan, kita deklarasikan dulu di awal, integer i, diisi dengan 0, i kurang dari n, bukan kurang dari sama dengan n, tapi kurang dari n, kemudian i++. Di sini masuk ke perulangan kedua, seperti yang tadi. J diisi dengan 0, kemudian J kurang dari sama dengan I, di mana I-nya nanti dimasukkan, karena ini bukan, maksud saya nanti kan ini kan dimasukin, jadi 0-nya juga ikut, dan ini emang sampai 5, bukan 4, begitu. Jadi sama dengan, kemudian maaf ini kepencet, J++. Jadi di sini, kemudian cout M. M-nya dicetak, kemudian M-nya M++. Kalau M sudah sama dengan 10, maka M diisi dengan 0. Jadi maksudnya perulangan gini. Jadi kita maksud input N. Inputnya 5. Kemudian I sama dengan 0. Apakah I kurang dari 5? Iya. Kita lakukan perulangan ini. J sama dengan 0. Apakah J kurang dari sama dengan 0? Iya. Maka kita cetak M, di mana M-nya tadi kita inisiasikan dengan 0, kita deklarasikan dengan 0 tadi di awal. Jadi M-nya dicetak, kemudian M++ M+1, berarti M-nya sekarang adalah 1. Jikalau M sama dengan 10, M diisi dengan 0. Karena M-nya belum sama 10, jadi kita masuk ke perulangan ini lagi. I sama dengan 0. I sama dengan, berarti sudah I++ ya. I sama dengan 1, apakah I kurang dari N? Apakah I kurang dari 5? Iya. Maka kita lakukan operasi di bawah sini. J sama dengan 1, karena kita tadi sudah melewati J. Apakah J kurang dari sama dengan 1? Iya, maka cout M. Karena M tadi sudah bernilai 1, jadi M-nya dicetak 1. Kemudian M++, yaitu M jadi nilainya 2. Jadi begitu. Dia akan terus ulang sampai N-nya terpenuhi, sampai N sampai 5 begitu. Kemudian cout N line atau akhiri baris, kalau bahasa keyboardnya itu enter, kemudian return 0 untuk mengembalikan nilai 0, kemudian tutup program dengan kurung kurawal tutup. Nah, untuk tampilan programnya sendiri seperti ini, karena mengingat saya menggunakan compiler online ya, seperti ini, tapi hasilnya sama saja. Kemudian untuk running programnya seperti ini. Kita masukkan 5, keluar akan segitiga seperti ini, dan barisnya jumlahnya 5. Cuman dia akan ulang dari 0, 1, sampai 9 gitu. Mungkin untuk permasalahan pola segitiga angka ini menurut saya sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Jikalau memang ada yang tidak dimengerti dan sangat-sangat rancu, bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Suryani, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.